Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kawan-kawan sekalian, kita akan meneruskan pelajaran kita hari ini terkait dengan manajemen investasi. Sekarang kita membahas investasi di asuransi. Oke, langsung saya biar lebih mudah. Ini bukan tidak disponsori oleh perusahaan asuransi ya, tapi memang supaya lebih mudah ya kita ambil contoh langsung ke produk asuransi yang umum atau biasanya dijual. Oke. Asuransi mungkin di mata kuliah lain sudah dipelajari bahwasanya memberikan proteksi atau pelindungan terhadap risiko. Asuransi memberikan proteksi, perlindungan dan pengendalian terhadap risiko. Ini mata kuliah lain sudah kita pelajari. Namun selain itu sebagai bentuk, karena ada beberapa yang dikeluhkan terhadap produk asuransi adalah dan yang ditabung itu kalau misalnya tidak ada premi yang dibayarkan, kalau kita tidak mengalami risiko atau tidak sakit, tidak meninggal, itu kan uangnya hangus. Maka beberapa tahun belakangan itu dikombinasikan dengan produk investasi. Jadi kita dapat perlindungan, premi yang kita bayarkan diinvestasikan di beberapa bidang instrumen keuangan. Oke, ini contohnya saya ngambil asuransi Takaful, salah satu asuransi syariah yang pertama di Indonesia gitu. Asuransi ini dalam asuransi syariah memang tidak agak jarang dipakai istilah asuransi jiwa, karena kan jiwa itu Tuhan yang menjamin ya. Jadi untuk sebagai gantinya dipakai istilah asuransi keluarga. Maka takaful pun namanya takaful keluarga. Meskipun kalau bahasa Inggrisnya kan syariah life insurance. Sekarang ada beberapa metode investasi yang dipakai oleh perusahaan asuransi sehingga para nasabahnya yang membayar premi bisa mendapatkan benefit atau keuntungan dari premi yang dia bayarkan setiap bulan untuk pengendalian risiko jiwa, kesehatan ataupun kerugian. Istilah asuransi yang terkoneksi dengan investasi adalah disebut dengan link, unit link. Unit link ini contohnya kita lihat Allianz, perusahaan asuransi dari Jerman. Perusahaan asuransi dari Jerman yang cukup besar dan di Indonesia sudah merambah kepada syariah juga. Jadi perusahaan ini, asuransi ini menawarkan dana proteksi yang kita premi atau pembayaran tiap bulan itu yang untuk kesehatan dan sebagainya itu oleh mereka diinvestasikan. Nah, jenis-jenis investasi ini sebenarnya ke instrumen keuangan. Unit link, jadi dia link dengan instrumen lain. Memang ini ada beberapa keuntungan kerugian. Kadang nasabah tidak membaca butir-butir dalam perjanjian sehingga mereka harus uang yang mereka bayarkan dan yang mereka bayarkan mungkin mengalami berkurang karena resiko dari investasi di sini ditanggung oleh orang yang nasabah yang bayar premi, bukan oleh agen, bukan oleh perusahaan. Ada 3, kalau tidak 3 atau 4 jenis investasi unit link di asuransi. Pertama, diinvestasikan oleh agen manajer investasi di asuransi itu ke pasar uang. Jadi bahkan mungkin 100% di instrumen pasar uang seperti deposito berjangka, surat berharga, dan surat utang jangka pendek. Resikonya juga cukup kecil gitu kan. Nah, karena dia bergantung pada instrumen pasar uang. Bisa juga di bidang lain, di fixed income, diinvestasikan di obligasi atau sukuk gitu kan.
kalau yang konvensional di obligasi, karena kan lumayan jangka panjang nih kalau obligasi. Kalau yang pertama tadi di pasar uang, deposito, dan juga mungkin medium term notes kalau dalam istilah surat utang yang jangka menengah. Nah kalau fixed income itu bisa di obligasi yang jangka panjang. Nanti dana yang kita premikan itu ya seperti dana investasi lain tidak bisa kita ambil kecuali melewati masa-masa tertentu. Mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah ditawarin untuk keluarganya agen asuransi, mungkin lebih akrab dengan produk unit link ini. Ada juga yang campuran, jadi campuran antara obligasi, pasar uang, mungkin saham juga ada, yang mana itu dicampur dan dibikin komposisi tertentu sehingga didapatkan angka return atau pengembalian yang rata-rata. Sebenarnya ini mirip dengan manajer investasi ya, perusahaan-perusahaan seperti Bareksa atau Reksa dan lain sebagainya yang membuat yang mengatur investasi dari nasabah, itu biasanya juga dicampurkan kan. Investasinya ada di pasar saham, ada di obligasi, ada surat berharga, ada deposito, surat utang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini contohnya Allianz. Cuman memang saran dari saran dari manajer investasi atau para pemerhati keuangan bahwa untuk asuransi ini kalau bisa jangan digabung untuk perlindungan. Jadi kita punya 2 akun asuransi. Pertama akun khusus perlindungan seperti tadi yang takaful atau segala macam yang tidak ada unit linknya. Jadi benar-benar asuransi perlindungan. Baru yang kedua investasi, karena memang ada beberapa klausula yang mana bagi nasabah mungkin agak memberatkan nantinya, karena misalnya dana nggak bisa diambil sekian tahun, premi atau perlindungan yang itu dipotong sekian masa dan sebagainya. Memang harus detail untuk membaca klausula yang ada di perjanjian, karena biasanya kalau agen asuransi ini kita lebih fokus ke agennya, bukan kepada klausula yang tertulis di surat perjanjian. Tuh, karena nanti ada perhitungan umur, penyakit yang diderita dan lain-lain. Jadi ini sekilas tentang asuransi. Nanti saya kasih ada link mengenai bagaimana cara berinvestasi di unit link asuransi yang aman dan relatif aman atau resikonya rendah, agar tidak tertipu atau tidak terjebak dalam investasi yang ternyata risikonya besar. Karena memang ini juga ada risikonya. Beberapa kasus para manajer investasi di asuransi ini menginvestasikannya ke bidang yang berisiko tinggi, saham gorengan misalnya, atau instrumen lain yang risikonya besar. Dan juga di asuransi ini seperti halnya di manajer investasi lain, kita tidak tahu kemana dibelikan portofolio kita itu dibelikan apa aja sih, itu kita mungkin kurang tahu. Beberapa memang dibebaskan atau seperti mudarobah mutlaqah ya, dibebaskan si manajer investasi untuk menaruh dana kita di bidang yang dia kira bisa menghasilkan keuntungan. Jadi memang harus hati-hati juga kalau memang suatu saat di antara kita ada yang di bidang asuransi ini, asuransi unit link atau asuransi yang terkait dengan investasi, agar intinya adalah membaca segala macam perjanjian yang ada, membaca butir-butir pasal perjanjian yang ada, karena itu memang kelemahan kita semuanya. Baik, sampai mungkin pengantar sedikit di sini. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan silakan di grup WA. Sekian. Wassalam.